Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang aturan pencacahan. Nah, ini merupakan materi baru ya, materi untuk kelas 12 MIPA untuk semester 2 ya, untuk matematika wajibnya. Ya, tujuan pembelajarannya itu nanti yang pertama, kalian diharapkan dapat menentukan aturan penjumlahan pada pencacahan. Kemudian yang kedua, menentukan aturan perkalian pada pencacahan, kemudian menggunakan aturan penjumlahan untuk menyelesaikan permasalahan, dan yang terakhir adalah menggunakan aturan perkalian untuk menyelesaikan dari suatu permasalahan. Ya, oke. Selanjutnya, nah apa sih manfaat dari aturan pencacahan itu sendiri? Manfaatnya ini dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak ya. Yang pertama, ini kalian tahu apa? Kartu ya. Ya, menentukan banyaknya cara mengeluarkan suatu jenis kartu bridge oleh setiap pemain. Ya, kemudian manfaat yang kedua ini apa? Ini adalah rute ya. Menentukan banyaknya rute yang dapat ditempuh dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian manfaatnya, di sini ada plat nomor dan juga ada nomor urut peserta ya. Di sini manfaatnya sebagai menentukan banyaknya cara menyusun suatu nomor dari angka-angka yang diberikan. Ya, ini siapa? Ini adalah suatu tokoh. Girolamo Cardano, yaitu dia lahir pada tanggal 24 September 1501 di Italia. Beliau merupakan seorang ahli matematika, dokter, ahli biologi, fisika, filsuf, dan penulis. Nah, tapi di sini beliau memiliki kebiasaan buruk, yakni suka berjudi ya, sehingga membawa pengaruh buruk bagi keluarganya. Nah, beliau terpacu untuk mempelajari peluang pada kegiatan tersebut dan membuktikan ternyata bahwa dalam menentukan peluang suatu kejadian itu terkandung prinsip-prinsip sains, bukan keberuntungan. Jadi intinya di sini dia justru karena judi itu dia membuktikan bahwa peluang perjudian itu bukan hanya keberuntungan. Ya, ini kerjasama membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Ini bisa ditonton dulu sebentar ya. Oke ya, kerjasama di sini kerjasama dalam hal kebaikan ya. Ini untuk menolong ya, melindungi diri dari yang lainnya. Kemudian sekarang kita masuk ke materi kita. Kita ingat kembali tentang saling lepas, kejadian yang saling lepas, dan juga kejadian yang tidak saling lepas ya. Ya, sebenarnya dari kata-kata ini, manakah yang merupakan kejadian yang saling lepas? Ini di sini ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Sebenarnya dari kata saling lepas ya berarti tidak ada kaitannya, tidak hubungan, tidak berhubungan ya. Jadi sudah bisa dikira-kira ini yang tidak mempunyai hubungan itu yang mana. Ya, di sini adalah yang keempat, dia saling lepas. Jadi antara A dan B itu tidak ada irisannya ya. Kalau satu ini kan anggota B semuanya irisan dari A dan B ya. Ini juga iya ya. Kemudian ini A dan B ada irisannya nih di tengah ini. Yang gambar keempat ini tidak punya irisan atau irisannya adalah 0. Nah, kemudian manakah yang merupakan kejadian yang tidak saling lepas? Kalau gambar keempat tadi saling lepas, yang tidak saling lepas ya yang punya irisan. Yang punya irisan mana saja? Ya, ini berarti yang pertama, kedua, dan juga ketiga ya. Ya, 1, 2, 3 itu merupakan kejadian yang saling lepas. Ya, perbedaannya ini kalau kita gunakan himpunan, kalau kejadian yang saling lepas itu dia irisannya 0 ya, di sini dia nggak punya irisan. Tapi kalau kejadian yang saling tidak lepas, kalau dalam himpunan itu dia mempunyai irisan ya. Oke, next. Contoh, Andi melempar 2 koin secara bersamaan. Tentukanlah banyaknya kejadian yang mungkin dengan menggunakan ada diagram pohon, kemudian tabel silang, dan juga pasangan berurutan. Di sini hanya mengingatkan kembali ya, kalau misalnya ada permasalahan, kalian bisa pilih salah satu saja, tidak usah semuanya digunakan ya, yang paling mudah dan paling asik menurut kalian.
Ya, di sini ini ada koinnya. Koin itu sisi pertama adalah angka atau digambarkan dengan A, sisi kedua adalah gambar, maka disimbolkan dengan G besar ya. Ya, koin pertama ya, ini menggunakan diagram pohon ya, ini ya. Koin pertama itu kan A1 dan G1. Nah, koin kedua A2, G2, ini A2, G2 juga ini dipasang-pasangkan. Jadi, pilihan yang terjadi ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Angka 1, angka 2, angka 1 gambar 2, gambar 1 angka 2, gambar 1 gambar 2. Nah, ini menggunakan tabel ya. Menggunakan tabel, ini koin pertama, koin kedua, ya udah kita tinggal A1 A2, A1 G2, G1 A2 dan G1 G2. Ini koin pertama ya, berarti ini yang jadi yang pertama utamanya nulisnya. Dengan menggunakan pasangan berurutan juga sama. Nah, koin pertama misalnya adalah A1 G1, ini dimisalkan B. Koin kedua itu dimisalkan C, ini himpunan ya. Kalau menggunakan pasangan berurutan itu berarti kita menuliskannya tanda kurung himpunan itu adalah kurung kurawal seperti ini ya. Ini koin kedua tadi adalah angka 2 gambar 2 ya. Maka menggunakan pasangan himpunan berurutan dari B ke C, koin pertama ke koin kedua itu adalah A1 A2, A1 G2, G1 A2 dan G1 G2. Jadi 3 cara tadi itu menghasilkan penyelesaian yang sama ya, hasilnya sama gitu. Jadi banyak kejadian yang mungkin saat Andi melempar 2 koin secara bersamaan itu adalah ada 4 cara ya. Sampai sini saya rasa masih sederhana. Nah, di sini ayo kita amati masalah pada permainan bridge. Oke. Perhatikan permasalahan berikut ya. Dalam olahraga bridge yang terdiri atas 4 pemain, pemain pertama akan memulai permainan dengan mengeluarkan kartu yang diperoleh, dilanjutkan pemain kedua, jadi seterusnya. Jadi seperti itu ya. Ini berhubungan berarti ya. Pertanyaan yang pertama, dapatkah kalian menentukan banyaknya cara pemain pertama mengeluarkan kartu ace atau queen? Kemudian yang kedua, dapatkah kalian menentukan banyaknya cara pemain pertama mengeluarkan kartu ace dan heart? Kemudian ada lagi pertanyaannya. Yang ketiga adalah, dapatkah kalian menentukan banyaknya cara pemain pertama mengeluarkan kartu king, dilanjutkan dengan pemain kedua mengeluarkan kartu ace berwarna merah ya. Nah, di sini nama kartu bridge-nya ini spade, heart, hati, diamond, ini kemudian club ya. SHDC, kita singkatnya seperti itu aja ya, tidak usah panjang-panjang. Nah, selanjutnya penyelesaiannya yang pertama adalah, nah di sini kita buat pakai tabel dulu ya, biar memudahkan. Kegiatan mengambil satu kartu ace itu ada ini AC ya, kemudian AS, oke, kemudian as heart ya, berarti AH itu ya, heartnya di sini heart merah ya. Kemudian AD diamond, as dengan diamond, berarti banyak caranya ada 4. Kemudian mengambil satu kartu queen berarti C, queen S ya, kemudian queen heart dan queen diamond, totalnya juga ada 4 ya. Nah, mengambil satu kartu heart berarti ini S heart, 2 heart dan seterusnya ya. Ini yang jago kartu ini pasti pinter ini ya. Totalnya ada 13. Ini heartnya heart yang merah ya, hanya kita ambil yang merah ya. Nah, selanjutnya mengambil satu kartu ace atau queen. Nah, ini ada kata atau, berarti ya AC, AS, AH, AD, queen C, queen S, queen heart dan seterusnya, queen diamond, total ada 8 ya. Karena mengambil satu kartu ace atau itu berarti kan digabung ada 8. Nah, mengambil satu kartu ace atau heart di sini juga sama, ada 16 ya. Ada 16 berarti dari kartu ace dan heartnya kan tadi ada satu yang sama, berarti ya ditulis 1 ya, jadi totalnya 16. Nah, kemungkinan pengambilan kartu ace, satu kartu ace saling lepas dengan pengambilan satu kartu queen, karena tidak ada kemungkinan yang sama tadi kan, karena 8 kan antara pengambilan keduanya. Nah, kemudian kemungkinan pengambilan kartu ace tidak saling lepas, ini saling lepas tadi yang pertama ya. Yang kedua adalah tidak saling lepas dengan pengambilan kartu heart, karena ada kemungkinan yang sama antara pengambilan keduanya, yakni as heart. Tadi as heartnya makanya kan anggotanya 16 ya, tidak 17 di sini ya. Kemudian
Kalau kita selesaikan menggunakan himpunan, anggap misalnya X itu adalah himpunan cara pengambilan satu kartu ace, Y adalah himpunan cara pengambilan satu kartu queen, Z adalah himpunan cara pengambilan satu kartu heart. Ya, X, Y, Z-nya bebas ya. Jumlah X, banyaknya himpunan X adalah 4, banyaknya himpunan Y adalah 4, banyak anggota himpunan Z adalah 13. Nah, untuk kejadian saling lepas tadi, berarti jumlah irisan X dan Y itu 0, karena saling lepas. Tadi kuncinya kalau saling lepas kan dia irisannya 0. Ya. Kemudian jumlah X gabungan Y digabung berarti kan ada 8 ya, karena X-nya 4, Y-nya 4 digabung jadi 8. Jadi diperoleh jumlah dari X gabungan Y, ini diperoleh dari rumus X gabungan Y. Kalau ada X gabungan Y maka sama dengan NX tambah NY dikurangi NX irisan Y kan. Tapi kan irisannya 0, jadi di sini tidak dituliskan ya. Nah, untuk kejadian tidak saling lepas berarti punya irisan. Maka irisan X dengan Z tadi adalah 1 ya. Maka NX gabungan Z tadi adalah 16. Nah, sehingga diperoleh ini rumusnya sebenarnya sama ya. NX gabung Z sama dengan NX tambah NZ dikurangi NX irisan Z. Ini dituliskan karena kan ada irisannya 1. Kalau di sini sebenarnya rumusnya juga sama sih. Dikurangi NX irisan Y, cuma kan N irisan Y 0, jadi nggak perlu ditulis. Nah, solusinya yang pertama adalah cara menentukan banyak cara mengambil kartu E, satu kartu S atau Queen ya. Berarti jumlah NX gabung Y adalah karena X dan Y saling lepas. Maka NX gabung Y sama dengan NX tambah NY ya, tidak perlu ada irisan karena irisannya 0, sama dengan 4 tambah 4 tambah 8. Nah, jadi kalau kita mau menyelesaikan permasalahan itu kita lihat dulu ini kejadiannya saling lepas atau tidak saling lepas, baru kita menyelesaikannya, begitu ya. Jadi langkah pertama harus kalian analisis dulu kira-kira ini saling lepas atau tidak gitu ya. Nah, jadi ada 8 cara mengambil kartu S, satu kartu S atau Queen. Kemudian yang kedua, cara menentukan banyak cara pengambilan satu kartu Ace atau Heart ya. Tadi Heart dimisalkan Z berarti banyaknya X gabung Z adalah karena X dan Z tadi tidak saling lepas karena punya irisan, maka dia rumusnya tinggal dikurangi irisannya. 4 tambah 13 dikurangi 1 hasilnya 16. Jadi ada 16 cara mengambil satu kartu Ace atau Heart ya. Oke, ini yang ketiga, kegiatan mengeluarkan satu kartu King. Berarti kemungkinannya adalah King C, King S, King Heart, dan King Diamond ada 4. Mengambil satu kartu S merah, ya, ada 2. Oke. Selanjutnya, menentukan banyaknya cara mengeluarkan kartu King, dilanjutkan dengan mengeluarkan kartu S berwarna merah. Ya. Nah, ini misalnya permain pertama, ini tadi permain kedua. Jadi kemungkinan yang terjadi adalah KC, AH, ya, KC, AD, dan seterusnya. Ini totalnya ada berapa? Banyaknya cara pemain pertama mengeluarkan kartu King, dilanjutkan dengan pemain kedua mengeluarkan kartu S berwarna merah, ada 8 cara. Ini dihitung aja ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 cara. Dengan menggunakan tabel silang dan pasangan berurutan juga diperoleh 8 cara juga. Memang hasilnya kan sama mau pakai cara apapun ya. Selanjutnya, kalau A itu adalah himpunan kartu King yang dikeluarkan pemain pertama, maka B merupakan himpunan kartu S berwarna merah yang dikeluarkan pemain kedua. Nah, di sini solusinya, banyak cara pemain pertama mengeluarkan kartu King, dilanjutkan dengan pemain kedua mengeluarkan kartu S berwarna merah, dapat ditentukan dengan mengalihkan banyak himpunan A dan banyaknya himpunan B ya. Jadi, di sini NA kali B sama dengan NA kali NB. Tadi NA-nya adalah 4, kemudian NB-nya ada 2, maka hasilnya ada 8. Nah, ini kalau pakai rumusnya. Kalau tadi ini contoh sederhana ya, jumlah totalnya ada 8 cara, pakai pohon silang atau pakai tabel itu masih mudah. Seandainya jumlahnya ratusan itu kan memakan waktu yang lama ya. Jadi ini cara singkatnya itu kita gunakan aturan perkalian ya. Jadi NA kali NB, jadi sama dengan 8. Jadi pada kesempatan kali ini kita buat kesimpulannya, yaitu aturan penjumlahan itu merupakan pada pencacahan. Jadi untuk dua himpunan A dan B tidak saling lepas, maka berlaku ya N itu banyaknya ya, banyaknya anggota. A gabung B sama dengan NA tambah NB dikurangi NA iris B. Ini kalau tidak saling lepas. Nah, jika dua himpunan A dan B itu saling lepas, maka kan tidak punya irisan kan ya. Kalau saling lepas berarti rumusnya tinggal
NA tambah NB ya, tidak perlu ditulis dikurangi NA iris B karena 0 hasilnya ya. Ya, oke. Kesimpulan untuk perkaliannya, bagaimana pada aturan perkalian pada pencacahan secara umum jika N operasi ya, O1, O2 dan seterusnya sampai On terjadi dalam suatu urutan dengan masing-masing jumlahnya N-nya, N01, N02 dan seterusnya cara yang mungkin, maka kedua operasi itu secara berurutan dapat diselesaikan dengan cara perkalian ya. N01, N02 dan seterusnya sampai N terakhir. Itu adalah banyaknya caranya. Ya, sekarang silahkan kalian selesaikan LTPD-nya. Ya, ini LTPD-nya lembar tugas peserta didiknya, tugasnya sederhana saja, hanya 3 nomor. Yang ini menggunakan plat nomor ya, yang satu. Terus yang kedua hanya banyak bilangan ribuan genap. Yang ketiga hanya tentang bagaimana cara Andi menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya. Ya, ini soal-soal yang sangat sederhana sekali. Ya, semoga kalian bisa. Nanti untuk pembahasan dari LTPD ini sendiri akan saya share di video selanjutnya. Ya, oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu adalah faktorial dan permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.